Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini, Bapak terlebih dahulu mengajak kita semua untuk selalu berdoa. Yuk anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, dan saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami kembali belajar. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami hari ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak, kemarin Bapak sudah sampaikan materi kita, yaitu persekutuan dengan Allah. Nah, Bapak menyampaikan kemarin bahwa ada 5 cara atau ada 5 langkah dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, yang kemarin yang Bapak sampaikan, yaitu dengan cara berdoa. Bagaimana kita itu membangun hubungan dengan Tuhan itu dengan cara berdoa. Nah, dan yang kedua yaitu membaca dan mempelajari Alkitab. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan poin yang ketiga dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, yaitu menghadiri ibadah di gereja dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan gerejawi. Nah, Bapak akan menjelaskan ini. Nah, jadi kita itu anak-anak, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan itu dengan cara itu kita harus menghadiri ibadah. Artinya itu kita harus rajin beribadah di gereja. Ya, salah satunya adalah di gereja. Kita akan membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan bersekutu di gereja, dan kita harus membiasakan ini. Ya, kita harus membiasakan supaya kita itu selalu membangun hubungan dengan Tuhan tak terputus ya, supaya menyambung. Nah, gereja ini adalah tempat di mana kita itu saling mengasihi bagi orang percaya, saling mendukung, saling menyemangati, bahkan saling melayani. Nah, Bapak menyampaikan bahwa ada beberapa cara bagaimana supaya kita juga terlibat dalam pelayanan. Kita harus aktif dalam melayani. Ya, ketika kita datang beribadah di gereja, kita harus aktif, kita harus mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, apa saja pelayanannya yang bisa kita ambil di situ? Yaitu yang pertama, yaitu mengumpulkan sumbangan atau donasi untuk misi gereja. Nah, itu salah satunya cara untuk terlibat dalam pelayanan. Nah, dan yang kedua yaitu kita membersihkan lingkungan gereja dan tidak membuang sampah di dalam gedung gereja. Nah, dilihat dari kegiatan kita sehari-hari anak ya. Apapun itu pelayanan kita, baik itu menyapu lantai untuk gedung gereja, yuk mari kita lakukan yang terbaik. Nah, dan yang ketiga yaitu menggunakan talenta untuk menolong dan menghibur orang lain. Kira-kira anak-anak talentanya apa? Contohnya kalau talenta Bapak bisa main musik, bisa dapat memimpin pujian, menyampaikan firman Tuhan juga. Nah, jadi semua talenta itu kita harus berikan ya. Kita harus memberikan kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Nah, dan yang berikutnya yaitu membuat ibadah khusus untuk mendoakan orang sakit. Nah, contohnya kalau ada teman kita yang sakit, ayo mari kita doakan orang sakit. Kita menghibur orang yang sedang berduka, dan kita juga merayakan hari ulang tahun ketika ada teman kita yang ulang tahun ya. Nah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu menjadi relawan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi. Artinya yaitu apapun itu pelayanan di gerejawi, ayo
kita lakukan semua untuk pelayanan di gereja. Ya, nah itu adalah salah satu bagaimana kita itu membangun hubungan dengan Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu dengan cara menghadiri ibadah di gereja dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan gerejawi. Paham ya, Naya? Nah, dan yang keempat yaitu yang Bapak sampaikan, yaitu dengan cara membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Yang dimana kita itu dalam persekutuan kita dengan Allah, kita harus membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Ya, yang maksudnya apa? Sebelum kita menyampaikan di dalam persekutuan gereja, biasanya kita itu ada rapat-rapat, ada yang perlu dibicarakan, tetapi ada banyak orang itu terjadi konflik, ya. Di dalam persekutuan itu terjadi konflik karena kenapa? Karena beda pendapat, karena tidak menerima antara satu dengan yang lain. Nah, Bapak mau menyampaikan ada 4 cara atau ada 4 kebajikan surgawi yang merupakan prinsip-prinsip moral yang dapat menolong kita untuk memilih keputusan yang bijaksana. Nah, yang pertama yaitu kesederhanaan. Ya, dalam prinsip kesederhanaan ini menolong kita untuk menguasai diri dan memiliki kesadaran penuh terhadap orang lain dan lingkungan sekitar kita. Dengan berlatih kesederhanaan ini, kita berlatih mengendalikan diri kita sendiri, ya. Kita bisa mengendalikan diri dan kita itu tidak tamak. Maksudnya itu kita tidak boleh ingin untuk beroleh banyak untuk diri sendiri, atau kata lainnya itu egois. Kita tidak boleh egois, ya. Dan kita juga harus berhati-hati dalam bertindak sesuai dengan waktu atau tempat tertentu. Kita harus hati-hati, Nah, dan yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu kesabaran. Ya, harus ada yang namanya kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, maka terjadilah semua yang namanya kekacauan. Tidak ada damai sejahtera. Nah, kesabaran ini datang dari sikap yang sederhana. Ya, kesabaran ini membangun rasa damai, ya, tentram, nyaman, dan tidak menciptakan konflik, ya. Tidak menciptakan yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya pertentangan jikalau kita memiliki kesabaran. Ya, jadi anak-anak harus sabar, Bapak juga harus sabar. Nah, kesabaran ini membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, kesabaran ini menuntun kita memberi pengampunan kepada orang-orang yang melukai hati kita. Contohnya ada teman kita menyampaikan sesuatu tetapi menusuk hati kita. Tetapi karena kita ini adalah orang yang sabar, maka kita dapat mengampuni orang tersebut. Ya, oke. Dan yang ketiga yaitu kerendahan hati. Ya, ini penting, ini yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam persekutuan dengan Allah, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati ini bukan dalam arti merasa diri lebih rendah, bukan. Tetapi melainkan kerendahan hati ini adalah kerendahan itu mengajar kita itu berperilaku sederhana atau tidak mementingkan diri sendiri serta menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Ya, kita tetap rendah hati, kita tetap lemah lembut, ya. Kita ikutin semua cara-cara atau organisasi-organisasi, ya, dan kita mengikutinya dengan kerendahan hati. Ya, oke, paham ya, Naya? Dan yang keempat yaitu kebaikan hati. Nah, kebaikan hati ini dapat menolong kita memiliki belas kasih kepada orang lain. Kita harus mengasihi orang lain, ya. Kita harus menjalin persahabatan dengan orang lain, dan kita harus memiliki rasa empati dan percaya tanpa ada prasangka atau kebencian. Kita harus bertindak kepada orang lain dan melakukan yang terbaik kepada
orang lain. Kebaikan hati ini dapat melatih kita memiliki pandangan yang positif dan membangkitkan kebaikan pada orang lain. Oleh sebab itu, ayo milikilah hati yang baik. Ya, Bapak juga harus memiliki hati yang baik kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah beberapa untuk membangun persekutuan kita. Nah, dan yang kelima yaitu cara membangun persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu dengan cara melayani umat Allah. Ya, kita sebagai orang-orang percaya harus melayani umat Allah. Kita harus punya misi. Ya, misi kita itu adalah untuk memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Nah, itu adalah misi kita. Anak-anak bisa mempunyai misi untuk memperkenalkan Yesus? Bisa, ya. Bisa. Bapak juga harus bisa. Dan semua orang harus pasti bisa. Ya, karena itu adalah tujuan kita. Tujuan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita menyampaikan atau memperkenalkan atau memberitakan Injil, ya. Kalau kata lainnya memberitakan Injil atau menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan bagaimana siapakah Yesus itu, ya. Siapakah Yesus itu? Kita menyampaikan kepada semua orang, baik itu keluarga kita, bapak, mama kita, saudara-saudara kita ada, ya. Bahkan tetangga kita, bahkan orang kaya maupun orang miskin, maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun itu, yuk mari kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan itu adalah salah satu dalam melayani umat Allah. Nah, dalam melayani umat Allah itu juga kita sebagai orang Kristen harus mengikuti, ya, yang mengikuti Yesus, kita harus melayani sesama kita. Nah, kita ambil contoh, ya, dari Alkitab, yaitu keteladanan Yesus Kristus, ya, di mana Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana caranya melayani orang lain, ya. Saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, nanti anak-anak bisa buka di dalam Alkitab, yaitu di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Nah, anak-anak nanti bisa baca dari ayat 1 sampai ayat ke-20, ya, yang dimana di situ adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya. Nah, pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus adalah sebagai pengingat bahwa setiap orang harus melayani orang lain meskipun itu sulit, ya. Contohnya, kita sebagai hamba, ya, kita sebagai murid Kristus, kita harus melayani Tuhan kita. Nah, siapakah Tuhan kita? Ya, tentunya orang yang lebih tinggi, ya, atau kita melayani yang lebih di bawah kita. Dan itulah kita sebagai hamba, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, kita harus melayani mereka, ya. Tidak boleh pilih kasih, Jangan bilang, aduh, saya memperkenalkan Tuhan Yesus sama orang Kristen aja. Enggak begitu juga. Tapi kepada Muslim juga kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi paling tidak dulu kepada sesama kita, ya. Nah, kalau anak-anak belum bisa sampai di situ, Bapak enggak mendorong anak untuk harus dipaksain, enggak, ya. Tapi intinya itu adalah tugas kita, yaitu melayani umat Allah. Karena semua manusia di dunia ini itu adalah umat Allah, ya, Tuhan ciptakan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Berarti Bapak sudah menyampaikan 5 cara bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam persekutuan kita dengan Allah. Yaitu yang pertama, Bapak ingatkan lagi, yaitu yang pertama dengan cara berdoa, dan yang kedua dengan cara membaca dan mempelajari Alkitab, dan yang ketiga yaitu menghadiri ibadah di gereja dan berpartisipasi aktif
dalam pelayanan gerejawi. Dan yang keempat yaitu membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Dan yang kelima yaitu melayani umat Allah. Nah, baik anak-anak, sebagai tugas kita hari ini yaitu anak-anak tugasnya yaitu tuliskan di dalam buku catatan ayat-ayat Alkitab berikut. Markus pasal 9 ayat 35 dan Yohanes pasal 15 ayat 15. Nah, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, dan saya dorong anak-anak supaya anak-anak tetap semangat belajar ya anak ya. Nah, sebelum mengakhirinya pembelajaran ini kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dengan hari ini Tuhan kami sudah belajar, dan biarlah pembelajaran kami hari ini kami dapat mengikutinya dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Baik anak-anak, tetap semangat belajar.